Pada minggu pagi ini saya berada di Taman Pambudi. Pengelola taman ini figurnya ada di depan saya, Ibu Wulan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Ya. Selamat pagi. Dan di depan saya ini namanya Mbah Rukmo Sugeng Enjang. Bu Wulan, tempat ini dinamakan Taman Pambudi yang semulanya itu pertapaan yang agung. Kita sudah tahu perubahan nama itu, tapi mengapa mengambil nama Taman Pambudi? Bisa dijelaskan, monggo. Bisa. Mengapa bertransformasi, mengapa berubah namanya? Karena melihat fungsi dari tempat ini. Yang pertama adalah tempat yang indah. Mengapa indah? Ya, jadi tempat ini terletak di bawah kaki bukit Menoreh Ya. Kemudian di pinggir Sungai Silang, Sungai Purba, Ya. yang ada di wilayah Kecamatan Borobudur. Ya. Nanti bisa dilihat pas tikungan dari Sungai Silang. Oh iya. Sungai Silang kelihatan dari sini, dan lokasi ini memang dekat dengan Sungai Silang, Sungai Purba. Selain itu, tempat ini ada banyak tumbuh-tumbuhan, ya. Kemudian juga ada hewan-hewan juga yang memang berdiam diri di sini, yang melengkapi tempat ini menjadi satu tempat yang indah yang dapat digunakan untuk mengambil atau mengakses daya dari alam semesta. Tempat ini kan menyatu dengan alam. Kalau saya berada di sini, saya merasa back to nature, kembali ke alam. Alam itu kan memberi energi, Bu. Betul kan? Ya, betul. Alam itulah yang memberikan energi kepada kita. Apalagi di belakang Taman Pambudi itu ada mata air yang cukup besar, yang bahkan dalam musim kemarau pun itu tidak pernah berhenti mengeluarkan air sebagai sumber kehidupan bagi kita semua. Jadi karena menyatu dengan alam itulah, maka Taman Pambudi, tempat yang indah ini, dapat dipergunakan untuk mengambil daya atau energi dari alam semesta. Untuk apa? Untuk diri kita. Ini dapat akhirnya berdaya menguasai, mengendalikan diri, sehingga ketenangan, ketentraman, kedamaian, atau hal-hal yang membuat diri kita tidak bisa tenang, tidak damai karena trauma, itu pun akan dapat disembuhkan di tempat itu. Artinya itu untuk membangun kembali pribadi, karakter, atau hal-hal yang misalnya seperti secara psikologi kita terganggu, ya karena apa ya, itu bisa disembuhkan di sini, begitu ya? Ya, untuk trauma-trauma yang ringan, yang memang di awal itu entah karena sebab apapun akan menyebabkan diri kita menjadi tidak tenang, tidak tentram. Di tempat ini, panjenengan semua, kita semua dapat bertahap menyembuhkan itu dan menjadikan kepribadian kita menjadi pribadi yang tenang. Nah, pribadi yang tenang itu adalah awal seseorang itu membangun atau membentuk kepribadian yang lebih lanjut atau karakter yang lebih lanjut, yaitu karakter yang nantinya selalu mengawali dirinya dengan menerima atau berbakti, malah ya disebut karakter bakti kepada Yang Maha Kuasa, karena dari segala
kenyataan atau realitas yang dihadapkan itu seorang diri atau sebuah diri tadi akan punya kemampuan atau berdaya dalam menghadapi setiap realitas dengan ketenangan, dengan kedamaian, apapun realitas yang dia hadapi. Nah, setelahnya dia akan punya kapasitas untuk mempelajari realitas yang dihadapkan kepada diri tersebut, sehingga dia dapat mengambil makna dari realitas kehidupan yang dihadapkan kepadanya, atau bisa dikatakan diri tersebut akhirnya dapat memaknai hidupnya. Dan makna hidup itulah yang akan dia pegang secara konsisten terus-menerus, belajar memaknai hidup konsisten terus-menerus, sehingga setiap diri itu akan kembali kepada karakter, tidak hanya berbakti kepada yang maha kuasa dalam realita hidupnya, tetapi juga membangun karakter katresnan yang nantinya dapat karakter katresnan itu dengan dia menahan diri itu pastinya akan menjadi karakter yang arif, mungkin bisa arif, bijak, sana dia tidak egois, karena apa yang dia lakukan itu tidak hanya untuk diri tapi sendiri, untuk semua yang ada di, artinya ini ada nilai-nilai kemanusiaan gitu manusiawi, justru manusiawi. itu yang akan dikedepankan di dalam karakter ini, namun didasari kemanusiaan yang didasari bakti kepada yang maha kuasa. Realitas. Kembali ke nama Taman Pambudi. Nama Taman Pambudi itu kan sudah ada di buku-buku itu ya Bu ya, ada 17 taman kalau nggak salah. Apa itu mungkin memang diambil dari itu Bu, dari 17 taman itu ya? Jadi sejatinya dalam waktu beberapa bulan yang lalu kami telah bertemu dengan beberapa budayawan yang memang beliau khusus mempelajari, mengkaji tentang Borobudur, dan ternyata di zaman dahulu kala Borobudur itu ada 17 taman sari Di situ Taman Sari itu adalah sebagai wujud peradaban pada masa itu dan masa itu adalah masa yang maju di zamannya pada peradaban itu pada peradaban itu. Nah, ada satu taman saat itu yang khusus belajar tentang olah spiritual atau tentang spirit ke yang maha kuasaan di dalam realitas hidup, yang itu sangat mendasar sebelum melakukan 16 taman yang lainnya Nah, itu ada pembelajaran di taman tersebut, dan selain olah spiritual tidak berhenti di spiritualnya tetapi spiritual itu justru digunakan untuk pembangunan karakter, budi pekerti. Yang budi pekertinya itu mengarah kepada tadi yang Bimba sampaikan, kearifan, kebijaksanaan, dan karena fungsi tersebut ada di taman atau ada di tempat yang sekarang ini kami sediakan, maka akhirnya pertapaan yang agung dengan fungsinya yang memang tidak hanya untuk mengakses daya, tapi secara spiritual juga akan mengarahkan manusia atau sebuah diri itu berkarakter, berbudi luhur. Maka dari itu nama pertapaan yang agung akhirnya ditransformasi sesuai fungsinya, yaitu Taman Pambudi, taman yang mendasar, yang mendasari peradaban di masa dahulu kala pernah terjadi di Borobudur ini. Seseorang kalau ingin damai, ingin arif, bijaksana, itu kan nggak bisa secara instan, itu harus lewat proses, dan kayaknya tempat ini memang pas untuk itu ya Bu ya? Memang tempat ini difungsikan untuk itu Mbah.